Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo anak-anak kelas 5, gimana kabarnya? Bapak harapkan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Doakan Bapak juga ya, agar selalu sehat walafiat, sehingga kita tetap bisa belajar bersama setiap hari Senin. Alhamdulillah, pekan lalu anak-anak Bapak sudah mengerjakan soal-soal latihan yang Bapak berikan. Soal-soal tersebut sangat terkait dengan 3 materi yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya. Gimana? Gampang-gampang kan soalnya? Nah, Bapak sangat yakin anak-anak Bapak semuanya adalah anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh dan juga solehah. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang Asmaul Husna. Apa ya Asmaul Husna? Ada yang sudah tahu? Tapi kita hanya fokus atau kita akan membahas hanya 4 nama dalam Asmaul Husna, yaitu ada Al-Mumit, ada Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan juga Al-Ahad. Untuk itu, agar anak-anak Bapak semuanya dapat mudah memahami arti dan penerapan sikap dari 4 nama Asmaul Husna tersebut, yuk kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, sama-sama yuk semuanya dari rumah masing-masing kita membaca doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi semua, untuk mengenali seseorang, biasanya kita akan mencari tahu nama dari orang tersebut, agar ketika kita bertemu kembali dengan orang itu di lain tempat atau di lain hari, maka kita dapat menyapanya terlebih dahulu dengan namanya. Artinya, kalau kita sudah mengenali nama dari orang tersebut, maka kita sudah kenal baik dengan orang itu. Nah, bagi kita sebagai anak yang soleh dan solehah, kita juga harus mengenal baik siapa Tuhan kita. Tuhan kita tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah juga memiliki nama-nama yang baik. Dalam Al-Quran, Allah memiliki 99 nama-nama yang baik. Nah, 99 nama baik Allah itu disebut juga dengan Asmaul Husna. Jadi, kalau anak-anak mendengar istilah Asmaul Husna, anak-anak harus tahu bahwa arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Dari 99 nama-nama baik Allah, Bapak hanya ingin mengajak anak-anak untuk memahami 4 saja nama-nama baik Allah pada pertemuan kali ini. Untuk itu, ayo kita perhatikan materi berikut ini untuk nama baik Allah yang pertama. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk perkenalan Asmaul Husna yang pertama, Bapak akan memperkenalkan salah satu nama-nama baik Allah, yaitu Al-Mumit, yang artinya Maha Mematikan.
Dalam surat Yunus ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Artinya, Dia Allah maksudnya di sini yang maha menghidupkan lagi maha mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam surat Yunus ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan merasakan kematian, termasuk kita anak-anak, termasuk bapak dan anak-anak semua serta keluarga kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Sedangkan yang hidup kekal abadi atau bisa hidup selama-lamanya yaitu di akhirat nanti. Untuk itu, sebagai anak yang soleh dan juga solehah, agar kita bisa hidup bahagia di akhirat, kita harus melaksanakan semua perintah Allah dan juga kita harus menjauhi semua larangan Allah selama kita hidup di dunia. Lalu, seperti apa perintah dan larangan dari Allah? Yuk coba kita perhatikan berikut ini. Nah anak-anak, setelah kita memahami atau mengetahui bahwa Allah memiliki Asmaul Husna yang bernama Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan, maka kita harus juga memiliki sikap dan perilaku yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa semua makhluk hidup termasuk kita akan merasakan kematian. Karena hidup yang kekal abadi bukanlah di dunia, tetapi di akhirat. Dan untuk menuju kehidupan yang kekal di akhirat, kita harus melewati kematian. Untuk itu, sebelum kita betul-betul berada di akhirat nanti, kita harus punya pembekalan atau kita harus menyiapkan bekal agar kita bisa hidup bahagia selama-lamanya di akhirat, yaitu dengan cara kita menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang harus kita jalani yaitu kita harus rajin beribadah kepada Allah, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita dan juga guru. Kita juga harus menyayangi saudara kandung kita dan juga kita harus menyayangi semua teman-teman kita. Sedangkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tinggalkan yaitu kita tidak boleh malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh melawan atau membantah orang tua dan juga guru, serta kita tidak boleh memusuhi saudara kandung kita ataupun teman-teman kita. Semoga dengan sikap dan perilaku yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat pertolongan dari Allah untuk hidup bahagia di akhirat nanti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anak-anak, berikutnya Bapak akan perkenalkan salah satu Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah yang kedua, yaitu Al-Hayyu, yang artinya Maha Hidup. Dalam surah Ali Imran ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, yang maha kekal lagi maha berdiri sendiri.
Dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah hidup selama-lamanya. Allah tidak akan merasakan kematian seperti kita, dan Allah juga yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi ini, termasuk kita sebagai manusia, termasuk para hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian selain memberikan kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rizki kepada semua makhluknya, sehingga kita tidak perlu takut karena Allah sudah menyiapkan rizki yang banyak sekali untuk kita semua. Lalu seperti apa sikap yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup? Coba kita perhatikan berikut ini. Anak-anak, setelah kita memahami arti dari Al-Hayyu, yaitu zat yang maha hidup, maka kita juga perlu memiliki sikap dan perilaku yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara kita berusaha menjaga diri untuk hidup sehat. Menjaga diri untuk hidup sehat seperti halnya kita makan dan minum secara teratur dan secukupnya. Kemudian kita rajin membersihkan diri kita dengan mandi dan berwudu, serta kita juga senang bersedekah makanan ataupun minuman kepada orang lain. Insya Allah dengan sikap dan perilaku ini kita akan semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya anak-anak, kita akan mengenal Asmaul Husna yang bernama Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Dia di sini maksudnya Allah yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Sangat jelas dalam surah Ali Imran ayat 2 ini Allah menerangkan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun anak-anak. Bahkan Al-Qayyum di sini menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan alam semesta ini sendirian. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan lautan, gunung-gunung, matahari, bulan, langit, semuanya sendirian. Itulah luar biasanya Allah. Oleh karena itu, Allah memiliki Asmaul Husna yang bernama Al-Qayyum. Untuk itu, selama ini kita menyembah Allah dengan cara sholat bukan bertujuan untuk membuat Allah semakin kuat, tetapi sholat yang kita lakukan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah yang maha berdiri sendiri, karena sampai saat ini Allah masih melindungi kita, Allah masih memberikan kita kehidupan di dunia ini. Untuk itu kita semua harus rajin sholat 5 waktu sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berdiri sendiri. Berikutnya anak-anak, sikap dan perilaku yang tepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berdiri sendiri, yaitu kita selalu berusaha menjadi anak yang mandiri. Anak yang mandiri adalah anak yang tidak mudah bergantung pada orang lain, termasuk kepada orang tua ataupun saudara kandung. Anak yang mandiri selalu mampu merapikan tempat tidurnya sendiri, selalu mampu mencuci piring dan gelasnya sendiri setelah makan, dan anak yang mandiri juga selalu mampu mengambil pakaiannya sendiri ketika ingin berpakaian. Sehingga ketika kita sudah menjadi anak yang mandiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berdiri sendiri
akan sangat menyayangi kita. Asmaul Husna berikutnya yang akan kita pahami yaitu Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, yang artinya wahai Muhammad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Kata Esa di sini menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah anak-anak. Allah tidak memiliki suatu perkumpulan seperti kita ketika berteman di sekolah ataupun di rumah. Allah juga tidak memiliki keturunan bahkan anggota keluarga. Beda halnya dengan kita ya. Kita memiliki orang tua, kita memiliki kakek, nenek, dan juga saudara kandung. Bahkan ketika sudah dewasa nanti, anak-anak akan menikah dan memiliki banyak keturunan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adalah zat yang Maha Esa, tidak akan pernah memiliki keturunan, bahkan juga tidak memiliki orang tua ataupun saudara kandung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah satu-satunya Allah yang menjadi Tuhan semesta alam ini. Sehingga tidak mungkin Allah memiliki keluarga dan juga keturunan. Lalu anak-anak, sikap dan perilaku yang tepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yaitu kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah anak-anak, karena Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di langit. Itu semua ciptaan dari Allah, sehingga hanya Allah lah yang pantas untuk kita sembah dengan cara kita beribadah kepadanya. Kemudian kita juga boleh meminta bantuan atau meminta apapun. Namun ingat, kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meminta sesuatu apapun selain dari Allah. Misalkan ada yang minta sesuatu kepada pohon, ada yang minta sesuatu kepada hewan. Tidak boleh ya anak-anak, karena semua itu adalah ciptaan Allah. Sehingga kita harus meminta apapun kepada yang Maha Menciptakan lagi Maha Esa. Ketika Allah mengabulkan permintaan kita, pastinya Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Sekalipun Allah akan memberikannya melewati atau melalui orang tua kita ataupun saudara-saudara kita. Tetapi pada dasarnya yang memberikan atau mengabulkan permintaan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap dan perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yaitu kita juga harus meyakini bahwa setiap kejadian apapun yang terjadi itu semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah tidak berkehendak atau Allah tidak menginginkan ada yang terjadi, maka tidak akan pernah terjadi anak-anak. Tetapi kalau Allah menginginkan apapun terjadi, maka semua atas kehendak Allah pasti akan terjadi. Itulah sikap dan perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Semoga kita semua dapat melaksanakan sikap dan perilaku terhadap Allah ini untuk membuktikan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Nah anak-anak,
Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas dari rumah. Bapak sudah siapkan soal-soal latihan yang dapat kalian kerjakan melalui Google Form. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, silakan klik lanjutkan atau next untuk menemukan soal latihan yang sudah Bapak siapkan. Jangan lupa hati-hati dalam menjawab dan pilihlah satu jawaban yang paling benar. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kendala, silahkan anak-anak menghubungi Bapak melalui WhatsApp. Bapak tunggu pengerjaan soal latihannya pada hari ini, Senin 30 Agustus 2021 jam 5 sore. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pelajaran kita pada hari ini telah selesai anak-anak. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini selalu diberikan kemudahan untuk memahaminya, dan kita menjadi anak yang semakin pintar dan rajin serta soleh dan soleha. Untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.